Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini saya ditemani Al-Ustadz Agus Suharjo MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung dari Kecamatan Selokan Jeruk. Dan pagi hari ini pendengar, Anda juga akan menyimak dari apa yang disampaikan tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui pendengar bahwa Lailatul Qadar itu terjadi hanya di bulan Ramadan dan itu turunnya dirahasiakan oleh Allah. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Tentu orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan harapan kita juga termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan marilah kita jemput Lailatul Qadar seperti apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Suharjo. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih Pak Haji telah mengantarkan Mutiara Pagi ini. Pemirsa dan pendengar yang budiman, kita akan bicara tentang satu tema mengenai Lailatul Qadar. Tentu saja sebagaimana tadi disampaikan bahwa bicara tentang Lailatul Qadar itu tidak akan bisa terlepas dari Ramadan. Dan bicara Lailatul Qadar bulan Ramadan juga ada kaitan dengan Al-Quran. Karena Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tentunya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada bulan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah engkau tahu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pendengar dan pemirsa yang budiman, Lailatul Qadar sebagaimana disampaikan pada ayat surat Al-Qadar tadi, bahwa ia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan Lailatul Qadar pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan secara 2 tahap. Pertama adalah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, dan yang kedua Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Secara keseluruhan Al-Quran diturunkan yakni pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana ada riwayat mengatakan, unzilat sufi Ibrahim alaihissalam fi awwali lailatin min Ramadan, bahwa suhuf Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan atau malam pertama bulan Ramadan. Dan kemudian At-Taurah, kitab Taurat, yaitu diturunkan pada
hari ke-6 di bulan Ramadan. Wa unzilal injilu, dan diturunkan kitab Injil itu pada hari ke-13 di bulan Ramadan. Kemudian Az-Zabur, kitab Zabur itu diturunkan pada hari ke-18 pada bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan itu pada hari ke-24 di bulan Ramadan. Nah, ini berarti bahwa Al-Quran secara keseluruhan menurut riwayat ini adalah diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, yaitu pada malam ke-24 di Lauhil Mahfud ila sama'id dunya, yaitu di Lauh Mahfud diturunkan ke langit dunia. Yang kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantaran malaikat Jibril, yaitu selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan kebutuhan dari umat. Makanya ada asbabun nuzulil ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, itulah keutamaan pertama daripada Lailatul Qadar, yakni diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Ad-Dukhan, ya, bahwa Lailatul Qadar itu disebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan Lailatul Qadar, bahwa di situ diberitakannya keadaan hamba kepada malaikat, sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa pada malam itu disebutkan, ya, setiap urusan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwa keutamaan Lailatul Qadar adalah amal soleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amal soleh yang dilakukan 1000 bulan, yaitu Lailatun khairu min alfi syahrin, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu, ya mungkin kurang lebih 84 tahun ya Pak Haji ya. Itu hampir memenuhi usia manusia, ya bukan rata-rata. Kalau dalam hadis itu usia umat Nabi Muhammad itu adalah sitinat, itu 60-an ya. Nabi sendiri usianya hanya 63 tahun. Nah, maka kalau kita lihat keutamaan ini, tentunya adalah memenuhi harapan kita, ya. Karena memang kalau dilihat dari sebab turunnya ayat ini, Al-Qadar ini, bahwa ada diceritakan usia manusia pada masa lampau itu kan panjang-panjang, ya. Sehingga kalau mereka beribadah tentunya melampaui usia ibadah kita. Kalau kita misalnya usianya hanya 60 tahun, sementara mulai beribadah pada masa balik, ya, usia misalnya usia 15 tahun, berarti
ibadah kita hanya berapa tahun Pak Haji? Ya 45 tahun misalnya. Sementara orang-orang dulu gitu, itu ada yang usianya 600 tahun, 900 tahun. Sebagaimana juga dikisahkan ada seorang umat terdahulu yang dia beribadah siang malam, ya malamnya dia sholat, kalau siangnya dia berjihad di jalan Allah, kemudian sampai menimbulkan kekaguman ya kaum muslimin itu. Dia beribadah 1000 bulan, kagum, maka turunlah surat Al-Qadar ini. Ya ini berarti surat Al-Qadar ini menjawab bagaimana umat Nabi Muhammad itu bisa kualitas ibadahnya bisa menyamai minimal umat-umat terdahulu yang berusia panjang. Karena nilai dari satu malam itu bisa sama dengan 1000 bulan, gitu ya. Nah itu makanya umat Islam senantiasa mencari Lailatul Qadar ini ya. Terutama kata Nabi Muhammad SAW itu apabila hendak mencari Lailatul Qadar maka carilah bi asril awakhir ya, di 10 akhir, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah inilah keutamaan yang ada pada Lailatul Qadar, sehingga tentunya kita senantiasa mencari dan menunggu kapan datangnya Lailatul Qadar. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan. Kalau Nabi mengatakan fi asri awakhir, itu kan bisa saja malam 21 sampai selanjutnya. Tetapi tetap kita tidak tahu malam yang mana ini. Nah, ya. Makanya carilah. Artinya itu untuk meningkatkan semangat beribadah umat Islam di 10 hari terakhir. Karena biasanya kalau sudah 10 hari terakhir itu berbanding terbalik ya Pak Haji ya. Itu anjurannya itu bahkan disediakan keutamaan Lailatul Qadar, tetapi pada kenyataannya kadang-kadang terjadi ya di sebagian tempat. Nah, itu kalau taraweh tinggal satu baris gitu ya. Gitu. Nah, padahal di 10 hari terakhir itulah ya adanya Lailatul Qadar. Maka dengan demikian melalui Mutiara Pagi ini saya mengajak, mari 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu jangan kita sia-siakan, karena disitulah Allah menyediakan keutamaan melalui Lailatul Qadar ya. Melalui malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi jangan disia-siakan, lebih giat lagi ya. Walaupun memang hati kita sudah terbagi ini ya, istri sudah ngajak kue kamol gitu kan ya, sehingga tidak keburu sholat tarawih berjamaah karena sudah jalan-jalan ke mall mencari pakaian untuk anak-anak ya, mungkin saja terjadi ya. Tapi saya kira kalau misalnya kita bisa mengatur waktunya, tidak harus meninggalkan berjamaah salat tarawih. Kenapa? Karena sayang ya kita di bulan Ramadan ya, apalagi Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun, belum tentu kita Ramadan yang akan datang itu masih bisa berkesempatan gitu. Tetapi Ramadan yang sekarang kita sia-siakan. Nah ini jangan sampai terjadi ya, khususnya untuk diri kita ya, karena umat Islam ini tentunya harus lebih berkualitas ya, harus lebih meningkat amalia ibadahnya. Baik pendengar dan pemirsa yang budiman, para pendengar sekalian dimanapun berada, yang selanjutnya keutamaan daripada Lailatul Qadar itu adalah para malaikat itu turun ya, memenuhi lapisan bumi ini ya, dan mengucapkan salam kepada
apa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amrin salam. Bahwa para malaikat itu turun memenuhi dunia ini, lapisan bumi ini, ya, sehingga kita tahu bahwa para malaikat itu ada malaikat yang senantiasa mendoakan siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat bahwa siapa yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mendoakan orang tersebut. Nah, itu sampai hari kiamat. Nah, ini kan sesuatu yang sangat istimewa, ya. Kita didoakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ampunan dari segala dosa-dosa kita. Lalu bahwa keutamaan daripada Lailatul Qadar itu yaitu adalah malam keselamatan dan keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan hiya, ya, pada malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamasuha fil asril awakhir min Ramadan. Tadi disebutkan bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi riwayat mengatakan idza kanat Lailatul Qadri najala Jibril, ya, bi kabati minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullah azza wa jal. Nah, inilah riwayat ataupun hadis yang menerangkan bahwa malaikat atau para malaikat turun bersama ruh, ya. Ar-ruh artinya malaikat Jibril, yang mereka itu yusalluna wa yusallimuna, ya, memberikan atau mendoakan dan memberikan salam kepada siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, baik ya yang melakukan sholat ataupun dia duduk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai awal malam sampai terbit fajar. Nah, itu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman. Pemirsa yang budiman dan pendengar semuanya dimanapun berada, kembali kepada Lailatul Qadar yang amat dahsyat keutamaannya, maka sekali lagi kita semua harus memperhatikan dan memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Demikian Pak Ji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Bandung di Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah menyimak Al-Ustadz Agus Suharjo MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung dari Kecamatan Selokan Jeruk, menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa dan luar biasa. Maka dari itu seperti yang disampaikan tadi pendengar, bahwa kita harus betul-betul semangat untuk meraihnya dengan aktivitas kita di bulan Ramadan ini, memaksimalkan ibadah wajib kita, ibadah-ibadah sunnah kita. Mungkin saja Anda belum terbiasa itikaf dengan membaca Al-Quran di masjid, dan insya Allah yakin di berbagai tempat di masjid-masjid yang ada di sekitar Anda, terutama di Masjid Jami, mengagendakan bahwa di 10 terakhir di bulan Ramadan itikaf sahur bersama-sama untuk menjemput malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar.
Baik pendengar dan pemirsa, kita simak kembali Ustaz Agus Suharjo MAG yang akan terus membahas tentang Lailatul Qadar untuk Anda dan untuk kita semua. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ya, pemirsa dan pendengar yang budiman, saya kira untuk pembahasan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, tentunya kita pertama-tama adalah untuk lebih meningkatkan kembali semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama adalah bagaimana kita meningkatkan untuk memahami Al-Qur'an. Karena di dalam Lailatul Qadar tentunya sebagaimana ayat tadi disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Kita miris kadang-kadang ya mendengar berita bahwa masyarakat masih ada yang belum mampu membaca Al-Qur'an. Tentunya pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan tidak ada salahnya kalau misalnya bulan Ramadan dijadikan momentum untuk kita bersama-sama mempelajari Al-Qur'an, dari mulai cara membacanya, kemudian memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dan terlebih lagi adalah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Karena bagaimanapun Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kita semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi semua manusia dan juga menjadi pembeda, pemisah, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas daripada petunjuk tersebut dan pembeda dari hak dan batil, pembeda mana halal mana haram dan selanjutnya. Hadirin sekalian, mohon maaf, para pendengar dan pemirsa yang budiman dimanapun berada, Lailatul Qadar dijadikan sebagai penyemangat, momentum penyemangat kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kemudian hari kita keluar dari bulan Ramadan tahun ini seperti diibaratkan seperti kepompong, ya. Jadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu, ya, yang lucu, yang menghibur, menyenangkan. Itu. Jadi sebagian daripada hikmah ibadah saum kita dengan ditambah dengan keutamaan Lailatul Qadar, maka bisa menjadi merubah diri kita dari sesuatu yang kurang, bisa kita sempurnakan, bisa kita perbaiki, dan kemudian kualitas kita meningkat menjadi lebih baik lagi. Itu Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini, masih mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung dengan Ustadz Agus Suharjo MAG. Dari kesimpulan apa yang kita bicarakan tadi Pak Ustadz, silahkan. Ya, pemirsa dan pendengar yang budiman, pertama bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan, sehingga kita semua diharapkan untuk bisa memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan keutamaan itu berupa pahala yang sangat besar, yakni disamakan satu malam Lailatul Qadar itu dengan yaitu beribadah 1000 bulan, di mana kalau kita seperti orang dahulu beribadah sekian lamanya, tentunya tidak akan ada yang mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang menyediakan momen ini untuk kita semua, untuk kita manfaatkan dan untuk kita jadikan sebagai ibadah kita yang terbaik di tahun ini.
Itu saya kira Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan jumpa kembali dengan narasumber yang berbeda, tentu saja dengan Pak Ustadz Agus Suharjo. Juga di pembahasan lain kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mampu mengamalkannya. Dan terutama di pembahasan kita pagi hari ini, marilah kita jemput malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah di dalamnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.